Ya, ini surat edarannya soal batasan penggunaan pengeras suara paling lama 10 menit sebelum adzan di hari Jumat. Yang namanya di sawah atau di ladang itu kan tidak membawa jam tangan. Jadi pengeras suara masjid ini jadi tanda, wah ini jam 11 sudah ada bacaan Al-Quran. Siap-siap pulang kemudian untuk sholat Jumat. Nah, kalau sekarang dibatasin paling lama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini tentang pro kontra pengeras suara masjid dan musola. Nah, dalam surat edaran sebenarnya tidak menyebutkan toa. Nah, ini kan yang lagi ramai kan toa masjid dan musola. Nah, toa itu sebenarnya kan nama merek dagang. Nah, ini karena udah image kalau di masjid itu yang corong-corong itu kan menggunakan toa ya. Nah, tapi pada dalam surat edaran itu sebenarnya tidak menyebutkan toa, tapi dalam surat edaran itu menyebutkan pengeras suara masjid dan musola. Nah, belum usai pro kontra soal pengeras suara masjid dan musola itu, Pak Menteri Yakut Khalil Qomas kembali membuat pernyataan yang menjadi perdebatan, yang membanding-bandingkan toa masjid dengan gonggongan anjing. Nah, dari pernyataan itu akibatnya menjadi gaduh, menjadi perdebatan karena perbedaan pandangan cara memperjemahkan dari pernyataan Kemenak itu. Kemudian mantan Menteri Olahraga Pak Roy Suryo melaporkan ke Mapolda Metro Jaya, ya meskipun akhirnya ditolak. Tak henti sampai situ, kemudian ada warga Riau Pekanbaru juga turut melaporkan. Ya, dan ini bahkan ada yang mendukung dengan surat edaran itu pun ada yang balik melaporkan. Lah kalau malah ngeri tuh ini jadi lapor-laporan gitu ya. Mungkin ini yang membuat tersinggung dari sebagian umat muslim itu ya, dari pernyataan Gus Yakut yang menganalogikan bunyi toa itu dianggapnya adzan. Jadi seolah-olah itu menyebut adzan itu dianalogikan dengan gonggongan anjing. Emang di pernyataan itu tidak menyebutkan adzan dengan gonggongan anjing ya. Beliau mengatakan rumah ibadah saudara kita muslim itu membunyikan toa 5 kali sehari dengan kenceng-kenceng. Nah, kalau ditelusuri kan kalau di masjid dan musola itu 5 kali sehari itu adzan ya, adzan untuk memanggil sholat. Nah, itu kan persepsi. Ingatlah ya saudara-saudaraku ya, jangan terprovokasi, gunakan akal sehat, gunakan logika lah. Kita harus tetap damai ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Lawang kita itu sama-sama muslim ya, sama-sama umat Islam, sama-sama umatnya Nabi. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai kan gitu. Seberapa mengganggunkah pengeras suara dari masjid dan musola itu? Kira-kira benarkah yang dianalogikan Gus Yakut itu adzan dengan gonggongan anjing? Kita akan coba lihat aturan edaran itu kayak apa. Saya akan buka di sini. Ya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran, bisa dibaca dengan teliti apa sih dalam surat edaran itu. Ya, kita lihat ya. Ini surat edaran. Ya, ini surat edarannya. Ya, ini ada logo ya, dari Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, ini yang terhormat kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, terus Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan takmir ya kan, takmir pengurus masjid dan musola di seluruh Indonesia. Kemudian judulnya ini kan surat edaran nomor SE 05 tahun 2022 ya, tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Nah, ini kan ini ya judulnya. Nah, saya sedikit mau mereaction dengan judul edaran ini. Coba lihat dari atas itu kan logonya kan Menteri Agama Republik Indonesia. Namanya Menteri Agama Republik Indonesia, itu tentunya kan yang diurusi semua agama ya, yang untuk mengatur semua agama yang ada di Indonesia. Ya, jadi di sini tidak cuma Islam kan gitu, ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, Konghucu kan gitu. Dengan surat edaran sih nggak ada yang salah sebenarnya ya, mengeluarkan aturan ini sebenarnya nggak ada salah. Nah, tapi dengan judul ini kan itu akan lebih diperhalus lagi harusnya kan ya. Jadi bahwa memang aturan ini kan untuk semua
agama kan gitu. Jadi di sini judulnya kan dibuat ya, misalkan pedoman penggunaan suara pengeras suara di rumah ibadah. Nah, rumah ibadah kan banyak, atau mengatur pengeras suara luar dari rumah ibadah. Rumah ibadah itu kan banyak. Jadi tidak cuma masjid dan musola saja, itu akan lebih kelihatan menyeluruh, mengatur semua rumah ibadah, karena judul ada masjid dan musola, jadi seolah-olah itu menyudutkan agama Islam. Kemudian kita lanjutkan dari surat edaran ini, pendahuluan. Nah, itu ada pendahuluan. Jadi penggunaan pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar. Saya lanjutkan ke maksud ya. Ke maksudnya, ada surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan bersama. Nah, jadi tujuannya itu biar tentram, tertib dan kenyamanan bersama. Kalau di daerah saya sih belum pernah ada komplain soal pengeras suara. Oke, kita lanjut. Nah, ketentuannya dari ketentuan umum itu, pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Nah, pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid dan musola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan di luar ruangan musola atau di luar ruangan masjid atau musola. Poin B, penggunaan pengeras suara pada masjid dan musola mempunyai tujuan, yaitu mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, selawat Nabi atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu. Menyampaikan suara muadzin kepada jamaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjamaah, atau suara khatib dan penceramah ketika jemaah, dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musola. Pemasangan dan penggunaan suara-suara. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musola. Untuk mendapatkan hasil yang suara optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Nah, volume pengeras suara yang diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar, nah di sini ada dan paling besar itu 100 desibel. Ini apa yang dibuat tolok ukur ya? Pengukurnya itu ngukurnya atau langsung di amplinya itu ada alat ukur desibel meter, atau itu diukur dari mana? Nah, kira-kira seberapa keras 100 desibel ini? Kalau kita lihat web nih ya, dicantumkan dalam website itu perbincangan publik ya. Jadi kalau saya ngobrol ini kan sekitar 60 sampai 70 desibel ya. Nah, terus kemudian knalpot mobil itu sekitar 77 ya, 77 desibel. Kemudian suara TV radio itu 70. Nah, kalau yang 100 itu seberapa? Nah, ini kayak saya ngomong kayak gini nih, kita cek dalam aplikasi Android ya, ada record app meter di sini. Saya coba ini ya sekitar 70-an ya, ini kita lihat 70-an desibel. Kemudian kita lanjutkan yang poin D. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat atau tarhim. Tata cara penggunaan pengeras suara. Waktu sholat. Yang pertama subuh. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar 10 menit sebelum sholat. Pelaksanaan sholat subuh, zikir, dan doa kuliah subuh menggunakan suara dalam. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebelum adzan pada waktunya, pembacaan Al-Quran dan sholawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar jangka waktu paling lama 5 menit. Nah, kemudian sesudah adzan dikumandangkan, yang digunakan pengeras suara dalam. Jumat, ya, sholat Jumat ya. Sebelum adzan pada waktunya, pembacaan Al-Quran dan sholawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Jadi kalau dulu yang suka biasanya dari jam 11 itu kan udah nggak boleh sekarang ya. Kalau dulu dari jam 11 itu kan untuk mengingatkan biar siap-siap, sebenarnya sangat membantu sekali ya. Kalau misalkan ini udah jam 11, kalau yang ada mungkin di daerah, di kampung lagi bekerja di sawah, jadi jam 11 itu udah diputar pengajian. Jadi kalau di hari Jumat itu jam 11 betul, itu jam 11 sudah siap-siap langsung pulang untuk
sholat Jumat kan gitu. Kadang kan pagi-pagi lupa ini hari apa, tahu ke sawah. Tapi begitu dengar dengan pengajian yang diputar di masjid, bacaan Al-Quran dari jam 11, itu akhirnya kan mengingatkan, oh iya, kemudian berhenti bekerja untuk pulang dan siap-siap untuk sholat Jumat. Tapi sekarang itu ada batasannya 10 menit. Jadi sebelum adzan pada waktunya pembacaan Al-Quran dan sholawat ar-rahim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Berarti jam 12 kurang 10 atau 11.50 itu baru boleh diputar ya. Kemudian penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak, sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat zikir dan doa menggunakan pengeras suara dalam ya, jadi khutbah itu pakai pengeras suara dalam. Pengumandangan adzan menggunakan pengeras suara luar. Kemudian kegiatan syiar Ramadan. Nah ini sebentar lagi kita kegiatan syiar Ramadan, Gema Takbir, Idul Fitri, dan Idul Adha, upacara hari besar Islam. 1. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Nah, takbir pada 1 Syawal 10 Dzulhijjah di masjid atau musola dapat melakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai jam 10 malam waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. Takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Upacara peringatan hari besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam kecuali apabila pengunjung tabligh melimpah keluar area masjid atau musola dapat menggunakan pengeras suara luar. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan. Kualitas dan kelayakan suara yang disiarkan memenuhi persyaratan. Itu harus bagus dan tidak sumbang. Pelafatannya secara baik dan benar. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Jadi Kementerian Agama dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. Dikeluarkan jadi 18 Februari 2022. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Komas. Jadi itu surat edaran yang dikeluarkan Menteri Agama mengenai pengeras suara. Terkait aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, banyak yang mendukung, banyak juga yang kontra terkait aturan itu. Setelah saya baca dan saya pahami soal edaran itu, ada 2 poin saya yang kurang sepaham, yaitu pengaturan volume pengeras suara maksimal 100 dB. Nah, 100 dB itu pengukurannya dari mana? Apakah pakai alat dB meter kemudian didekatkan atau di amplinya itu beda, ukurannya itu pasti beda. Jadi setiap tempat atau wilayah itu memiliki kultur dan permasalahan yang berbeda-beda. Jangan disamakan dengan suatu wilayah yang banyak penduduk non-muslimnya. Gunakan sesuai kebutuhan, iya. Biarlah aturan volume pengeras suara itu jadi kesepakatan pengurus masjid dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, soal batasan penggunaan pengeras suara paling lama 10 menit sebelum adzan di hari Jumat. Sekali lagi, hari Jumat ya, yang hari Jumat. Misalnya nih, ada orang yang sedang bekerja di ladang atau sawah, yang namanya di sawah atau di ladang itu kan tidak membawa jam tangan atau membawa handphone kan gitu. Yang namanya di sawah ya, ada air, soalnya tidak membawa jam tangan. Jadi pengeras suara masjid ini jadi tanda, wah ini jam 11 sudah ada bacaan Al-Quran, siap-siap pulang kemudian untuk sholat Jumat. Nah, kalau sekarang dibatasin paling lama 10 menit, begitu dengar pulang itu waktunya nggak akan nyampe. Jadi 10 menit itu untuk bersih-bersih ya, perjalanan dari sawah ke rumah kemudian bersih-bersih itu nggak cukup. Ini khusus hari Jumat. Ya, dengan adanya aturan ini ya, yang tadinya cuma segelintir 1-2 orang saja yang bermasalah dengan pengeras suara masjid ini, sehingga sebagian besar masyarakat ikut berkomentar soal aturan penggunaan pengeras suara masjid dan musola ini, baik yang pro maupun yang kontra.
Dengan demikian kan terjadi polemik nih, sehingga terjadi ketidakharmonisan yang lebih luas lagi. Ya, itu tanggapan menurut pemahaman dan logika saya. Yang berbeda pandangan atau kontra dan yang sepaham dengan saya, silahkan mengomentari video ini. Tapi saya berharap tetap bijak berkomentar dalam menanggapi perbedaan, dengan tetap menghormati dan menghargai. Yang memerlukan surat edaran ini bisa di-download ya. Ini ada linknya, saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.